Kejagung belum eksekusi Sylvester dinilai sebagai bentuk ketidakberdayaan negara. Praktisi hukum, ini memalukan. Sylvester, vonis sudah matang, kok nggak disajikan? Kemarin ada netizen yang minta saya bahas soal Sylvester Matunina, bukan Tumanina. Saya nggak kenal doi sebenarnya, tapi ternyata di negeri ini ada juga loh yang sudah divonis penjara 1,5 tahun sejak 2019. Putusannya ingkrah alias final, tapi sampai sekarang belum juga masuk penjara. Uniknya, orang ini malah sempat jadi komisaris BUMN. Lebih unik lagi, baru-baru ini dia ajukan PK. Padahal PK itu nggak menunda eksekusi. Kalau hukum bisa kayak gini, ya buat apa kita repot-repot patuh pada aturan negara? Mari kita bahas. Fakta hukumnya jelas teman-teman. Nama lengkapnya Sylvester Matunina, bukan Tumanina. Kasusnya bermula 2017, dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Karena apa? Pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla yang saat itu jadi wapres. Vonis itu sudah ingkrah sejak 20 Mei 2019. Kedua, logika eksekusinya aneh. Kejaksaan bilang dia ajukan PK Agustus 2025, tapi menurut hukum PK nggak menunda eksekusi. Artinya ya harusnya eksekusi jalan dari 2019, tapi kok bisa ditunda-tunda? Apa karena dia tim ses presiden sebelumnya? Ketiga, reaksi publik keras. Mahfud MD sampai bilang situasi ini menakutkan. Karena apa? Karena memberi kesan hukum bisa dipilih-pilih siapa yang dijalankan dan siapa yang enggak. Kalau ini dibiarkan, kita belajar bahwa hukuman itu ternyata opsional. Asalkan, ya entahlah, tanya aja sama yang ngurus. Saya juga jadi mempertanyakan, Prof. Mahfud ini kan sebelumnya Menko Polhukam. Kenapa nggak diberesin? Kesimpulannya, ini bukan sekedar soal satu orang, tapi soal integritas sistem hukum kita di Indonesia. Kalau hukum bisa nyangkut bertahun-tahun untuk kasus yang sudah jelas. Apa istimewanya seorang Sylvester Matutina, Bang? Kenapa kemudian editorial mengatakan jalur istimewa Sylvester? Ya bagaimana kita nggak bilang dia memiliki jalur istimewa? Sudah 6 tahun dia harus menjalani hukuman. Jadi sudah kasus dia sudah inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Dari tahun 2019. Dia divonis 1 tahun 6 bulan. Oke. Intinya sebenarnya ketika salinan vonis itu sudah tiba di mejanya Kejari Jakarta Selatan, titik itu juga dia harus dieksekusi. Jadi berarti betulnya 6 tahun yang lalu Sylvester ini sudah di penjara tapi sampai hari ini dia kan bebas kemana-mana. Jadi dia bukan di penjara, malah bebas kemana-mana, memberikan konferensi di mana-mana, dan bergaya sana bergaya sini. Sehingga orang bertanya, hari ini 80 tahun loh Indonesia merdeka, kok di negara hukum seperti kita ini ada orang yang punya keistimewaan? Pertanyaannya, keistimewaan apa sebetulnya yang dimiliki oleh Sylvester ini? Jadi orang kan bertanya-tanya, apa sebabnya orang satu ini punya keistimewaan? Sepertinya hukum semua bertekuk lutut di hadapan dia. Kan ini kan faktanya kan begitu. Mungkin karena seorang Sylvester Matutina adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Jadi Merah Putih itu ada di atas hukum. Kan kalau kita negara hukum, artinya supremasi hukum ya. Betul. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya mau jabatan apapun, mau status apapun, mau kedekatan apapun seseorang terhadap penguasa, dia tetap sama di depan hukum. Artinya kalau dia divonis 1 tahun 6 bulan, 6 tahun yang lalu, maka sejak 6 tahun lalu orang ini sudah mendekam di penjara. Kan itu kan hukumnya kan begitu. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana, yaitu pasal 8485. Pernyataan Mahfud MD ini dipicu dari klaim kuasa hukum Sylvester Matutina yang menyebut bahwa hukuman Sylvester sudah kedaluarsa. Mahfud MD pun menilai masa hukuman Sylvester Matutina belum kedaluarsa apabila hendak dijalankan saat ini.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu, hukumnya Sylvester Matutina belum kadaluarsa. Sebab menurut pasal 78 Jo, pasal 84, masa kadaluarsa penuntutan atas Sylvester adalah 12 tahun, sedangkan kadaluarsa untuk eksekusi adalah 12 tahun ditambah sepertiganya. Sehingga masa total kadaluarsa hukuman Sylvester Matutina yakni 16 tahun. Sebab Sylvester terkena pasal pidana karena sebagai pelaku kejahatan bukan pelanggaran hukum. Maka Mahfud MD pun berharap Sylvester bisa segera dieksekusi untuk memenuhi kewajibannya yang divonis 1,5 tahun penjara. Jadi kalau dalam artian bahasa sederhananya dalam kasus Bang Sylvester ini sebenarnya dari 2018 ya, kemudian divonis, sekarang ini artinya belum kadaluarsa di 2025. Kalau melihat data dalam rumusan pasal 8485 itu belum, karena yang secara lex stricte ditentukan itu hanya pelanggaran dan kejahatan percetakan. Pelanggaran ditentukan maksimal 2 tahun, selain daluarsa, percetakan 5 tahun. Selainnya adalah sama dengan daluarsa penuntutan plus tambah sepertiga. Jadi pembentuk undang-undang kayaknya memang melamakan terhadap eksekusi ini, kan gitu, Mbak. Karena ini suatu yang problem, Mbak. Sulit, apalagi penegakan hukum yang pada waktu itu tampaknya ada dalam teori hukum itu ada ruang-ruang hampa yang tanda petik ada faktor-faktor X, sehingga sampai sekarang ya kita tidak tahu. Itulah yang terjadi, karena namanya suatu proses hukum, kalau bicara ideal, Mbak, begitu putusan eksekusi, litis finire operatif, hukum itu harus selesai. Artinya penegakan hukum kasus seperti itu selama sekian tahun tidak selesai, hukum parah, tidak ada suatu penyelesaian, karena hukum itu harus pasti selesai. Itu, Mbak, kira-kira. Nah, kasusnya sudah daluarsa, tapi apakah itu bisa menjadi pembenaran supaya kemudian eksekusi tidak segera dilakukan, Pak Amin? Sama sekali alasan pembenaran itu masuk dalam wilayah khayalan, ya, tidak ada alasan. Logika sederhana Anda pakai. Pernah dia munculkan daluarsa, lalu dia mengajukan PK. Logikanya di mana, Bu? Itu dulu deh. Logika sangat sederhana. Terlepas bahwa Anda punya hitungan sendiri, bukan Pak Ade ya, Pak Sylvester punya hitungan sendiri tentang daluarsa atau tidak. Tapi logika dulu dipakai, akal sehat dulu dipakai. Ini saya tunjuk ini kepala ya. Apakah mengambil posisi daluarsa lalu minta PK, ya kan? Kan sudah tidak masuk akal. Itu satu ya. Yang kedua, Bung, saya ingin katakan semua orang tahu begitu ada keputusan ingkrah, alasan PK itu tidak bisa menunda eksekusi. Selama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat, tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta, ya bantulah penegak hukum, bawalah ke kita. dia masuk DPO nggak sih? Sebelum ini mah kita belum ini dulu. Terkait dengan tidak atau belum ditahannya saudara Sylvester Matutina oleh Kejaksaan Agung, itu sama saja merendahkan marwah dan martabat penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu kami ya beserta masyarakat yang terwakili oleh suara saya ini ya menghendaki untuk segera agar Sylvester Matutina ya ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Di negeri yang konon katanya menjunjung tinggi supremasi hukum, kembali disuguhkan tontonan klasik drama buronan yang tak kunjung dieksekusi. Kali ini bintangnya adalah Sylvester Matutina, seorang terpidana yang seolah-olah memiliki kekuatan magis untuk menghilang dari radar penegak hukum, yakni kejaksaan. Tiba-tiba muncul foto Sylvester bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berada di dalam pesawat, berpose dengan mengangkat 2 jari. Foto yang diunggah politisi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli itu lengkap dengan caption, foto kapan ini Sylvester? Jika seorang buronan bisa duduk santai bersama pejabat tinggi negara ini tanpa ada tindakan hukum yang segera, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas, yakni hukum bisa ditunda tergantung siapa teman duduk Anda. Keadilan dan penegakan hukum jika terlalu lama ditunda, jelas akan berubah menjadi sebuah parodia drama yang murahan. Dalam kasus Sylvester Matutina, kita sedang menonton parodi itu dimainkan di panggung tertinggi negara ini, lengkap dengan kostum pejabat, senyum diplomatis, dan penerbangan kelas 1. Namun sayangnya, parodinya tidak lucu. Dalam kasus Sylvester, ada 2 isyarat besar yang dikirim ini. Isyarat pertama, koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu patut disoal. Coba lihat kronologi. Tanggal 4 Agustus, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan akan mengeksekusi Sylvester dan sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, nah ini ada lalu, Komisi Kejaksaan pun sudah mengatakan pada tanggal 4 Agustus. 2 September, Bapak Jaksa Agung sendiri yang sudah bicara melalui doorstep interview bahwa harus dieksekusi. Sekarang belum ada. Isyarat kedua yang ingin saya katakan bahwa posisi kasus ini menunjukkan negara ditaklukkan oleh seorang warga negara. Negara ditaklukkan, jangan main ditaklukkan negara. Seolah-olah negara ini diperintah oleh seorang yang bernama Sylvester. Nah, begini caranya negara hukum. Yang saya bayangkan, Sylvester kalau mendemo dan berorasi gagah perkasa, ya tunjukkan dong kegagah perkasaan Anda sekarang, bahwa Anda berbuat, Anda juga bertanggung jawab. Jadi gini, instrumen presiden itu ya, itu ada 4. Ada amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi. Biasanya kalau perseorangan dan diminta itu biasanya minta grasi. Sama pengampunan juga. Bedanya adalah kalau grasi itu diminta. Kalau amnesti itu bisa inisiatif dari presiden. Jadi presiden misalnya ada kebijakan karena overload ya lapas kita, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan misalnya pengguna narkoba seharusnya tidak perlu dihukum tetapi direhabilitasi misalnya, maka kemudian dia memberikan amnesti. Atau ada masalah politik, dulu ada GAM misalnya, kemudian ada peristiwa makar dan lain sebagainya. Jadi memang itu kewenangan presiden. Tetapi kalau permintaan pribadi itu grasi. Jadi grasi itu satu-satu minta setelah putusannya inkra. Cuma sekali lagi ya, satu-satunya menurut saya poin negatif dalam kasus Sylvester ini adalah kasus ini didiamkan selama 6 tahun setelah berkekuatan hukum tetap inkrah. Pertanyaannya adalah siapa di sini yang kemudian mendiamkan? Apakah Mahkamah Agung? Apakah kejaksaan? Ya kan? Dan tentu kalau yang bersangkutan ya, yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk tidak dieksekusi kan. Tetapi intinya adalah, maka saya khawatir akan ada modus yang sama di kemudian hari. Jadi kalau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti ini dan kebetulan belum menjalani masa tahanan, ya dibiarkan saja. Misalnya analisa Anda apa? Kenapa bisa sampai 6 tahun didiamkan? Ya sederhana bro, ya kan? Kan Sylvester bagian dari kekuasaan Jokowi. Sementara Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, Anton Permana itu para kritikus pada waktu itu. Kasus Anton Permana, Jumhur itu kan kasus setelahnya, Edi Mulyadi. Ketika mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan
berita bohong, penghinaan dan lain sebagainya, langsung mereka ditangkap, langsung ditahan, langsung divonis, sehingga sudah clear semua. Nah, tahan dulu urusan mereka adalah urusan rehabilitasi. Sylvester kasusnya didiamkan saja walaupun sudah inkrah. Nah, itu aja persoalannya. Tapi ya saya sih bukan urusan saya mau minta grasi atau amnesti. It is not my. Praktisi hukum Ahmad Hosinuddin menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung soal mandeknya eksekusi terhadap narapidana kasus korupsi, Sylvester Matutina. Dikatakan Ahmad, pernyataan Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, yang meminta kuasa hukum Sylvester agar menghadirkan kliennya untuk dieksekusi merupakan bentuk ketidakberdayaan negara. Negara, dengan seluruh sumber daya yang ada, dibuat kalah oleh seorang terpidana, ujar advokat itu kepada fajar.co.id, tanggal 12 Oktober tahun 2025. Ia menyinggung sikap Kejagung yang dinilai justru memelas kepada kuasa hukum Sylvester, Lecumanan, agar membantu menghadirkan kliennya ke jaksa. Bahkan, yang lebih parah, Kapus Penkum Kejagung memelas pada kuasa hukum terpidana untuk mengantarkan kliennya agar dapat dieksekusi, sebutnya. Sebuah deklarasi kekalahan dan ketidakberdayaan yang sangat memalukan, tambahnya. Ahmad menyindir keras sikap kejaksaan yang menurutnya lebih berani menghadapi masyarakat kecil dibanding mengeksekusi terpidana berpengaruh. Padahal, dengan kewenangannya, institusi kejaksaan bisa mengerahkan seluruh anggotanya untuk memburu Sylvester Matutina. Jangan hanya gagah menghadapi kasus rakyat kecil, katanya. Lebih lanjut, Ahmad mendesak agar Kejagung menindak pihak-pihak yang diduga menghalangi proses eksekusi. Kejaksaan juga bisa memburu semua pihak yang menghalangi eksekusi dan memprosesnya secara hukum dengan pidana obstruction of justice, bukan malah membiarkan mereka bebas berkoar di media, terangnya. Ia juga menuding ada perlindungan kuat di balik belum dieksekusinya Sylvester Matutina. Jaksa intelijen tak mungkin tak tahu posisi Sylvester. Semuanya tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali negara telah kalah dan ditundukkan oleh terpidana. Di negeri ini, terpidana lebih hebat dari negara, tegasnya. Ahmad bahkan menyebut, langkah hukum biasa mungkin tak lagi cukup untuk menjerat Sylvester. Metode untuk menjerat Sylvester Matutina mungkin tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan hukum, melainkan harus dengan metode Nepal, ucapnya. Ahmad bilang di Indonesia yang merupakan negara hukum, ternyata hukum sebagai panglima hanya jargon semata. Realitanya, kekuasaan dan uang yang menjadi panglima. Para penguasa yang ada juga masih dikuasai oleh penguasa lain yang tak kasat mata, imbuhnya. Lalu, kemanakah rakyat akan mendapatkan keadilan di negeri ini? Haruskah rakyat memburu keadilan dengan metode Nepal, kuncinya?